Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu Dinda Novalia Astika, Mutia Balkis Meutuah, Hanisa Fitri, Yasmin Alinda, Maya Rahmadianti, Agustina, dan Nehemia Aldi Saputra. Kami akan membahaskan materi tentang perencanaan bisnis digital. Berikut ringkasan materi yang kami dapat dari jurnal, artikel, dan konten digital. Yang pertama, ringkasan topik dari jurnal yaitu dengan berjudul SDM Digital, Strategi Transformasi Bank Menjadi Bank Digital. Secara definisi, konsep utama dari judul tersebut yaitu sebagai strategi kunci dalam perubahan bank konvensional menjadi bank digital. Transformasi digital, SDM didefinisikan sebagai proses mengubah fungsi proses dan peran MSDM, manajemen sumber daya manusia, agar berbasis teknologi digital, data, dan kapasitas digital. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan transformasi bank digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi terutama pada kesiapan, kompetensi, budaya, dan literasi digital SDM perbankan. MSDM berperan menciptakan kebiasaan kerja digital, menyiapkan talenta digital, dan mengembangkan kapabilitas organisasi agar adaptif terhadap teknologi. Topik yang relevan dengan kondisi perbankan saat ini yang menghadapi gangguan digital, persaingan, persaingan teknologi, perubahan perilaku nasabah, dan tekanan aturan. Pada kondisi ini, bank dituntut bertransformasi cepat untuk tetap kompetitif, sementara teknologi unggul dalam kecepatan, kemudahan, dan pengalaman digital nasabah. Pada jurnal ini menegaskan bahwa tanpa transformasi SDM digital, bank akan kesulitan mengimplementasikan inovasi teknologi secara efektif. Oleh karena itu, MSDM menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, loyalitas nasabah, serta keberlanjutan bisnis perbankan. Pada ruang lingkup jurnal ini membahas yang pertama, dampak perubahan digital pada industri perbankan. Kedua, peran manajemen sumber daya dalam transformasi bank digital. Ketiga, tahapan transformasi digital. Empat, perubahan budaya, organisasi, struktur kerja, dan kompetensi sumber daya. Dan yang kelima, tantangan dan peluang pada transformasi sumber daya digital di perbankan. Contoh transformasi digital adalah dari yang selama ini hanya tersedia mobile banking, internet banking, dan pembayaran melalui virtual account menjadi aplikasi kecerdasan buatan yang disebut super aplikasi. Bentuk bank secara fisik akan semakin berkurang ke depannya. Semuanya akan dilayani dalam super aplikasi tersebut. Fitur yang disediakan tidak sekedar internet banking dan mobile banking, melainkan adanya kecerdasan buatan berupa chatbot dan aplikasi media sosial yang semakin banyak digunakan. Selanjutnya, peran MSDM. Penelitian di bidang MSDM untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang fenomena SDM digital dalam pengembangan landasan teoritis untuk studi lebih lanjut. Peluang penelitian selanjutnya dapat fokus pada program keunggulan budaya perbankan, pengembangan bakat digital pada industri perbankan, dan restrukturisasi fungsi SDM digital untuk meningkatkan kinerja perbankan, efektivitas hasil transformasi digital, dan peningkatan kapabilitas daya saing perbankan. Pada artikel yang pertama, yaitu kita dapat mengetahui penerapan perencanaan bisnis digital dalam jangka panjang harus melakukan pelatihan khusus untuk menghadapi tantangan dan mempelajari teknologi baru. Dengan ini, maka kita mampu merumuskan rencana transformasi digital yang realistis dan terukur, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong adopsi digital di seluruh organisasi melalui perencanaan strategis yang visioner, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan nasabah masa depan. Pada artikel yang kedua, yaitu contoh implementasi nyata seperti BNI menerapkan digitalisasi melalui aplikasi Wonder by BNI untuk layanan retail, BNI Direct untuk nasabah korporasi, pemanfaatan AI dan cloud untuk analisis data dan efisiensi operasional. BNI mengikuti tren perkembangan teknologi seperti mobile banking berbasis AI,
Cloud computing, layanan digital yang teregistrasi, atau omni-channel. BNI tentunya terdapat tantangan industri dan persaingan talenta digital pada keterbatasan risiko keamanan cyber, integrasi sistem lama, atau legal system. Pentingnya regulasi terkait pengawasan OJK dan BI pada keamanan data, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen digital. Siapa di antara kalian yang pernah belanja online mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tersier bisa dibeli hanya dengan menggunakan handphone? Tetapi aktivitas jual beli online ini belum ada pada zaman dahulu karena orang zaman dulu melakukan aktivitas jual beli secara barter. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, sistem barter udah tidak relevan atau efektif lagi dikarenakan nilai barang yang tidak jelas dan akhirnya terjadilah perkembangan alat tukar barang. Contohnya logam mulia seperti emas dan perak, serta surat jaminan hingga sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai, tetapi bisa dengan non-tunai dan kartu kredit. Lalu, perkembangan zaman ekonomi di era digital sekarang, yaitu adanya internet dan teknologi yang semakin canggih dan mendorong ekonomi digital. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Membuatnya lebih praktis dan simpel, juga lebih meluas, tetapi rentan dalam keamanan informasi pribadi. Tapi bisa diatasi dengan berbagai jenis cara untuk melindungi akun online kita.